Maaf mengganggu, mungkin lagi makan ya? Udah makan Enggak, Mbak. belum itu? Ya, Oke. saya disclaimer dulu ya. Mohon untuk tidak Oke. menyebutkan nama dan Oke. identitas dalam Oke. percakapan ini karena percakapan Ya. ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oh iya 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 betul. Oke. 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 Iya iya. Saya Gimana ikutin ini? saran dari Mas Andro. Oh iya, cuman langsung aja. Saya kan TKW Hongkong udah lama di sini. Jadi 19 tahun gitu. Nah, Suaranya itu kok kecil ya, Mbak? oh iya, saya keluar. Gimana sekarang udah jelas? Udah, Mbak. Gimana? Agak jelas? Oh iya, mau tanya. Saya kan TKW Hongkong udah 19 tahun di Hongkong. Nah, saya itu punya apa itu namanya? Data saya itu ganda gitu loh Mas Andro. Siap. Jadi paspor tahun kelahiran saya dengan KTP saya itu lain gitu. Nah, sedangkan kan sekarang kata harus kita kan di BPJS ketenaga kerjaan gitu. Jadi saya itu lagi bingung gitu loh. Terus solusinya itu gimana gitu? Yang nggak sama apa, Mbak? Tahun kelahiran. Yang Tahun yang nggak kelahiran. sama mana sama mana? Apa sama apa? Tahun kelahiran saya lahirnya kan 1970, tapi di paspor 1972 gitu. Jadi paspornya yang nggak sama ya? Betul. Sama KTP Indonesia? Ya. Kalau saya kan ya, monggo. Kalau saya begini ya, Mbak. Kalau toh pun tidak sama, itu tidak menjadi persoalan. Oh gitu. Sampai tinggal samakan aja sama paspor. Jadi yang jadi acuan paspor. Iya, tapi saya udah mencoba yang di online itu loh. Tapi itu nggak bisa terus gitu loh. Ya, gagal terus gitu. Soalnya kemarin teman-teman kita sarankan daftar linknya, habis itu memilih ke Hong Kong, kemudian yang dipilih adalah paspor. Kan ada KTP Hong Indonesia apa ya, nik itu loh. Iya, sampean milih paspor, sampean pilih paspor. Oh, niknya itu nggak usah. Nggak usah diisi. Pilih aja yang paspor. Ya betul. Karena kan keperluan kita adalah BPJS-nya kan yang sesuai kan dengan paspor, bukan KTP. Oh gitu. Kalau ketenaga kerjaan kita, tenaga kerjanya di Indonesia ya kita pakai KTP, tapi kan kita di luar negeri ya nggak apa-apa, patokannya yang paspor Hongkong aja boleh. Oh gitu. Jadi berhasil soalnya aja yang itu nik. nggak usah diisi. Kemarin teman-teman juga yang minta nanya ke saya, aku bilang aku semuanya saranin arahkan ke paspor. Oh gitu. Iya, makasih. nggak ada masalah itu, aman. Sampai coba nanti masuk itu. Iya. Nanti kalau nggak masuk kasih tahu aja. Oh iya, makasih sebelumnya. Soalnya bingung gitu. Udah lama di Hongkong tapi nggak pernah kita baik-baik saja gitu sih. Cuman kalau ada masalah gini kayaknya itu panik gitu. Iya. Sampai 19 tahun loh di Hongkong. Alhamdulillah. Harusnya yang harusnya nanya kan saya nanya ke sampean tuh, bener nggak? Loh, saya ini bodoh, udah tua apa ya, kurang wawasan. Kalau jenengan kan orang masih muda, alhamdulillah, masih mungkin kayak anak saya apa ya. Saya udah punya cucu banyak 3. Enggak gini loh. Gitu. Gini loh, Bu. Mungkin untuk urusan hal semacam ini sampean nggak ngerti ya. Tapi untuk ngadepi majikan itu kan sampean lebih tatak toh. Sampean lebih tahu orang Hongkong itu bagaimana. Orang Hongkong itu seperti apa. Nah, itu ilmu. Kayak macan tutul. Nah, itu ilmu. Jadi orang yang udah kayak sampean yang hampir 19 tahun itu setidaknya kalau saya kontenin itu ceritanya adalah bagaimana sih karakternya orang Hongkong, dan sampean 19 tahun itu sudah berapa kali ganti majikan atau satu majikan atau majikan tetap? Dua.
Nah, kali. Yang satu 4 tahun meninggal, majikan saya kena sakit atau itu cancer. Terus akhirnya yang terakhir ini udah 15 tahun alhamdulillah. Jadi majikan 2. Ya, yang namanya majikan ngomong itu kalau udah tahu artinya ya baiklah, tapi nah, ya jangan tanya, mentalnya itu harus kita nah, baca. Pokoknya nangis sudah biasa yang diarani kayak nggak punya apa, pokoknya ya harus siap mental lahir batin loh gitu kalau kerja di Hongkong itu. nah itu loh. Jadi kita ngomongnya siap mental lahir batin. Yang lahir batinnya itu yang kayak gimana? Persiapan lahir batin itu yang seperti apa? Itu kan nggak semuanya orang bisa menggambarkan gitu loh. Makanya kan ngobrol sama saya kan setidaknya sampean harus siap lahir batin. Lahir batin yang kayak gimana yang harus disiapkan untuk menghadapi Hongkong, gimana kira-kira coba? Iya, pokoknya ngadepin, kalau saya pribadi ngadepin orang Hongkong itu pertama kali ya kita kan harus tahu bahasa itu. Biar komunikasi dengan orang itu, terutama majikan itu bisa saling ngerti gitu. Kalau kita kurang bahasa, komunikasi dengan terutama majikan apa orang lansia itu kurang, itu apa ya, kadang-kadang itu yang disalahkan itu kita loh sebagai pembantu gitu. Terus ya nanti yang dikatain maaf ya, dikatain kayak orang gila ya, orang goblok lah, orang apa, itu udah biasa makanan sehari-hari saya di sini gitu. Jadi itu mental itu benar-benar digembleng lah kalau di Hongkong itu. Jadi bukan karena ingin ke Hongkong lihat pamer, bukan pamer ya, mungkin orang kan libur kan perlu juga refreshing gitu ya. Sering lihat di TikTok itu, tapi sebenarnya itu kalau udah balik ke rumah majikannya kita udah harus siap mental nanti kalau majikan gimana gitu. Yang penting kita nggak usah terlalu banyak lawan gitu loh, selagi mereka nggak main tangan atau apa ya. Kalau aku sendiri gitu loh bisa bertahannya kayak gitu. Dia alhamdulillah majikan yang sekarang ya bukannya nurut sih, ya bisa menghargai saya sebagai keluarga sendiri kan. Tapi ya perjuangannya ya lama gitu. Dan nggak baperan ya? Alhamdulillah. Nggak, maksud saya bukan alhamdulillah dan nggak harus baperan gitu loh. Ini kita bicara ditonton sama teman-teman. Jadi sampean yang sudah 19 tahun itu tips, resep itu bagaimana gitu loh. Itu loh yang dibutuhkan gitu loh. Yang dibutuhkan buat teman-teman akhir supaya bisa bertahan kayak sampean sampai 19 tahun dan nggak tahu kapan mau mutusin pulangnya kan, kayak gitu loh Bu. Iya, soalnya kan ya, kalau pertama di Hongkong itu terutama ya kalau bahasa itu penting. Yang kedua itu jujur, jangan main tangan kalau di Hongkong itu orang Hongkong kan nggak suka ya, dimanapun tempat lah kita kerjakan yang penting jujur gitu. Kalau yang ketiga itu ya jangan melawan lah. Kalau orang Hongkong itu kalau dilawan kan sendiri omongannya itu tambah yang nggak karuan gitu. Kalau soal makan atau soal tempat tidur itu namanya orang sini kan nggak bisa ngasih tempat kita yang kayak kamar luas atau disyukuri saja kayak gitu. Ya kalau seperti aku kan kamar aku cuman 50 square itu kecil gitu, tapi alhamdulillah gitu. Jadi memang kalau ke Hongkong itu persiapan mentalnya ya di situ, jangan down, dimaris sedikit terus nangis kayak gitu. Itu jangan kayak gitu. Jadi harus bukannya kita pamer itu enggak, cuma motivasi lah buat yang mau kesini kayak gitu. Harus benar-benar tahu Hongkong gimana kayak gitu. Sampean nggak pamer, sampean tak tanya. Sampean itu nggak pamer, sampean tak tanya dan sampean menjawab gitu loh. Jadi nggak usah. Justru, justru gini loh Mbak. Yang menjadikan teman-teman banyak persoalan dan banyak masalah itu karena orang-orang yang kayak sampean ini yang sudah bertahan lama itu tidak berbagi sesuatu gitu. Bener nggak? Kalau orang-orang kayak sampean ini banyak berbagi sesuatu, artinya ya mungkin disampaikan di konten saya, kemudian saya menyampaikan ke teman-teman semuanya dan mereka akhirnya yang baru-baru nonton. Jadi ketika yang baru-baru mulai banyak nonton, mereka jadinya bisa berpikir kayak nggak dikasih makan, kayak kadang-kadang makan itu cuma dikasih sisanya saja, terus kadang makan itu dikasih cuma 3 helai
Joysam kayak gitu kan. Jasa. Ah, itu Iya, kan bukan kadang bukan banyak lah sebuah yang kayak gitu. itu kan bukan cerita khayalan atau bikinan, tapi Bukan itu memang nyata. nah, Nyata betul, di Hongkong itu banyak lagi gitu yang ah, tidur kadang-kadang di lantai cuma dikasih apa itu gelaran kasur kecil. Kalau musim hmm, dingin itu masya Allah dinginnya kan dingin nah, sekali ya Hongkong gitu. Ya makanya apa ben- ya, ya banyak lah yang kayak nah, gitu, yang tidur di depan kamar mandi juga Jadi ada yang di depan ruang tamu gitu. Jadi jadi apa ya, heeh, rumusnya adalah harus pandai-pandai menempatkan diri kan gitu tuh. iya betul itu Pandai-pandai harus. membawa diri, bagaimana menyamankan diri kita di dalam kondisi yang memang benar-benar sangat bisa dianggap Mm-mm. tertekan, apalagi sebelum adaptasi gitu ya Bu. Betul, itu betul sekali itu. Jadi harus mentalnya itu mental baja beneran, jangan peranggapan datang ke Hongkong nanti dapat fasilitas tidur yang nyaman, AC segala. Saya 19 tahun di situ nggak pernah pakai AC loh, cuman kipas angin. Tapi kita tak syukuri, betul itu. Ah, Ya nggak ada AC kamar aku itu. ah. Ya kadang makan juga ngumpet di dapur kalau kepengen makan sambel gitu ya ngumpet gitu. Soalnya ya nggak, mereka nggak mau kita makan bareng. Gimana sih ya kalau Oh kita ya ya tanya ya ya majikan? ini jadi Ya, jangan merasa ya, minder, ibaratnya kalau makan mereka nggak jadi satu sama kita. Ya sudah, kita iya, nggak usah iya, pedulikan, entah kita makan dia silahkan dia makan, kita udah selesai melayani, ya sudah, kita senangkan diri kita sendiri gitu ya kan. iya, betul itu. Kita Jadi nggak terlalu nikmati, stres apa ya? nggak usah dipikir, memang kan Ya, memang kita di sini kerja, di sini bukan iya, bukan jadi betul. Lagian bukan jalan-jalan ya. kos, ya, lagian kita kan alhamdulillah kan Muslim gitu ya, Mm-mm, pakai apa itu B2 itu. Jadi ya mm-mm, pintar-pintar kita juga kalau makan gitu. Majikan sih tahu sih. Kalau kita nggak makan B2 itu, mereka juga menghormati. Yang penting ya jangan apa ya, kalau majikan lagi marah ya tak biarin aja gitu dulu, dengerin apa sih salahku gitu. oke. Nanti kalau memang majikan bilang kamu oh ini ya perbaiki lagi lah hal besoknya kayak gitu. hal yang terberat ya, hal yang terberat yang Mm-mm, sampean rasakan di awal-awal ya, di awal-awal dengan mm-mm. majikan ini tuh, kira-kira kalau sampean inget-inget ada apa kira-kira menurut sampean? Oh banyak itu, kalau malam-malam itu jam 12 malam aku kan udah masanya tidur, dia tuh bangun Hmm. terus ngeliatin kerjaanku di dapur itu dipakai tangan itu loh, itu kayak gini itu dapur Hmm. masih ada minyaknya enggak, Hmm. Hmm. anu apa itu kerjanya gimana gitu. Nanti kalau pagi itu dia komplain kamu kemarin malam ini gelap kurang bersih gitu. Hmm. Terus aku tanya loh caraku gimana, terus dikasih tahu memang kalau memang dulu pertama kali aku punya majikan itu orang nggak punya aku bilang gitu. Kamu itu 4 tahun di sini ex Hongkong nggak tahu kerjaan katanya. Yang Hmm. katanya menggosok kurang rapi, yang katanya nggak bisa pakai vacuum cleaner, Hmm. pokoknya segala macam dikomplain. Ya Allah, aku Hmm. apa ya kayak penasaran gitu loh. Padahal Hmm. aku tahu di Hongkong aja masih di angka 0 kayak gitu. Jadi Hmm. ya udah aku kasih tahu gimana caranya ya, pelan-pelan aku mau belajar gitu. Masak juga dikomplain, Hmm. katanya kurang enak lah, kurang apa gitu. Tapi aku kan mau belajar gitu loh. Nenek bilang gini-gini, aku ngikutin saja, namanya orang tua kan ya Siap. gitu. Cuman pokoknya apa ya, kan di sini ngepelnya juga pakai steam itu loh. Hmm. Jadi apa ya, harus rumahnya terus kinclong gitu. Wah pertama-tama itu sering dikalahin katanya bodoh lah, yang 4 tahun pengalaman nggak bisa kerja lah, mau dipelain kayak aja waktu itu. Hmm. Terus ada yang bilang ya dikasih apa kesempatan dulu katanya neneknya itu, biar dia kan baru kerja di sini, maksudnya bukan baru sih, cuman rumahnya kan beda rumah, beda Hmm. peraturan kayak gitu, maksudnya kan gitu, jadi jangan Hmm. disamain ya. Hmm. Kalau gosok kalau malam itu dibangun, yakin kamu gosok kurang bagus. Ya Allah gimana sih caranya kalau gosok aku yang kamu inginkan tuh, aku nggak bisa kerja, yang penting kamu harus kerja gitu. Jadi ya aku pelan-pelan aja ngikutin dia maunya apa, tapi kan butuh waktu itu. Hmm. Mungkin di antara 8 tahun ke sini dia itu baru pelan-pelan bisa terima aku. Namanya orang kaya apa ya, Loh, berapa tahun mulai beda bisa terima tempat itu sampean? beda peraturan.
iya maksudnya dia tuh mulai baik gitu loh. Berapa tahun? Berapa tahun? Remel gitu kan dia itu tahun. Berapa? Setahun. Tangannya itu sampai 8 tahun itu baru 8 tahun. setahun 2 tahun. 8 tahun 4 kali kontak. Baru dia baru 8 tahun itu baru memahami sampean, mulai ngerti bahwa sampean itu bisa kerja begini dan begitu. Halo? Ya, soalnya kan dia itu apa ya, nggak nikah kayak gitu. Jadi oh ya, nggak apa-apa ya, disampaikan biar pelajaran. Jadi iya. Perawan tua. Iya, jadi kita itu harus, iya, jadi kita harus menyamai, harus bisa ngerti dia banget kayak gitu. Banyak waktu yang dulu itu nggak bisa sampai bertahan 2 tahun 4 tahun nggak bisa bertahan di sini kan, nggak bisa. Bukannya ngambil hati ya. Kita tuh harus sabar tuh ngadepin mereka kayak gitu, ngadepin terutama dia. Terus sekarang udah tua, dia nggak mau tinggalan aku, ya. Jadi udah ketergantungan ya. Jadi apa ya? Kepingin itu kancing gitu loh kalau di petang kayak gitu. Iya, kalau sekarang udah ketergantungan, nggak mau ditinggalin. Kalau aku cuti katanya kayak di penjara kayak gitu. Aku tuh kalau cuti itu mesti kamu gitu, aku bisa sendiri dan bilang kan nggak lama, cuma 1 bulan gitu. Ya namanya mungkin udah cocoknya, tapi kan lama butuh waktu itu. Iya. Itu jangan apa ya, main tangan dalam bentuk apapun di sini, jangan mengambil dalam bentuk apa sebelum dikasih. Awalnya gitu satu. Jadi biarpun uang di mana-mana ya silakan, tapi aku nggak pernah, alhamdulillah lah. Yang satu mereka bilang gitu. Jadi awet apa ya? Jadi ya perjuangannya ya bukan namanya 19 tahun. Oh itu mbaknya 19 tahun itu banyak kayak gitu. Tapi kan dari nolnya itu masya Allah disyukuri banget. Dicaci maki yang namanya katanya pembantu baulah, pembantu inilah, kalau malam-malam bangunin kan. Terus kalau komplain itu kalau pas aku masanya libur, komplain katanya kamu ini kerja ini nggak bener nih, liatin bunga layu begini, terus maunya gimana gue bilang. Jadi kan banget itu ada gitu, maunya melalui anak kecil apa ya. Jadi harus tahu banget wataknya itu perawan tua kan gitu. Dulu kan aku waktu yang jaga lo yang kedua itu apa ya, orang cacat apa ya, jadi gak banyak ngomong gitu. Oh jadi aku itu kurang gitu. Katanya kamu di sini 4 tahun bahasa tidak bisa, nyetrika nggak bisa, apa nggak bisa gitu. Aku yang jawab cuman maaf karena dulu rumah majikan itu segala macamnya itu sederhana, nyuci aja pakai tangan gitu. Bodoh ya Allah, sampai sekarang itu masih inget itu bodoh. Tapi ya tahan-tahanin sampai sekarang. Nah tahan-tahanin aku rumah potongan lagi nanti gimana gitu, keluarga gimana. Jadi penikmati di situ. Ya alhamdulillah sampai sekarang dia yang bisa ngasih aku sama 19 tahun itu bukan perjuangan apa ya, sederhana atau mudah kan gitu. Jadi ya buat mbak-mbaknya yang pada mau ke Hongkong ini ya harus siap, terutama satu bahasa, karena kalau kita bisa berkomunikasi insya Allah nggak terlalu banyak masalah. Terus jangan panjang tangan di sini, apa yang mau ngambil ini itu. Terus masalah utang, alhamdulillah aku selama 19 tahun di Hongkong itu cuma utang dulu, apa itu namanya, waktu potongan apa ya, nah, itu premi ya, itu utang itu. Tapi kalau namanya yang utang bank segala macam, alhamdulillah aku tuh enggak sampai sekarang. Jadi ya pokoknya ya majikan juga bilang katanya paspor pegang aku apa kayaknya itu fangsam gitu. Jadi aku percaya karena kamu itu nggak berani gunakan untuk utang gitu. Jadi itu memang jaga kepercayaan ya. Nggak suka sih kalau kita itu utang bank itu, nggak suka. Ya, jaga kepercayaan itu harus gitu. Jangan sampai mereka percaya penuh kepada kita disalahgunakan. Itu enggak. Uang belanja aja sampai sekarang alhamdulillah dipercayakan aku tuh penuh, nggak pernah mau dikasih nota. Ya itu saking percayanya kita jangan menyalahgunakan itu, alhamdulillah ya insya Allah selamat.
Siap. Iya. Jadi pokoknya ya buat mbaknya yang pada masih baru di Hongkong, terus apa Hongkong biar komunikasinya terus majikan bagus kan, jadi kerjanya juga terus gitu. Nanti nggak bisa ngomong, disuruh ini kerjanya, disuruh ngerjain kan majikan lama-lama kan didongkol gitu. Jadi terutama itu jangan banyak tangan lah, jangan utang bang atau apa sih. Aku sih nggak mau tahu ya itu utang bang udah lama, tapi ya kalau nggak penting banget jangan. Kita orang hidup kan nggak tahu punya apa gitu. Ya mudah-mudahan saja lah obrolan aku kali ini ya bisa membantu buat temen ini Siap. mendengarkan. Siap. Jujur itu nomor 1 di Hongkong gitu. Siap. Ya, juga terima kasih sekali sama Mas Andro bisa terima teleponku. Terus insya Allah bisa nanti masalah BPJS bisa clear. Pokoknya telepon lagi nanti kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa telepon lagi. Lagi malam. Ya, terima kasih sekali sebelumnya Mas Andro. Siap, sehat selalu. Sehat selalu. Anda, tetap. Alhamdulillah itu harus nomor satu sehat. Siap, siap, sehat selalu. Tetap semangat. Kalau kita sehat, amin, amin itu terus mudah-mudahan aja nanti lain kali, insya Allah nanti kalau udah clear aku bisa download itu BPJS nanti telepon lagi. Aku juga terima kasih sama temanku. Nomor teleponnya Mas Andro tadi karena dia tahu aku tuh galau gitu loh. 19 tahun di Hongkong itu bodoh aku itu. Jangan. Bukannya kerawang sama apa ya? Enggak, kalau ngomong sama saya jangan bilang bodoh. Mohon saya diberikan. Nenek apa ya, nenek udah tua gitu. Enggak lah. Oke. Itu saja ya. Nanti sekali lagi kalau ada yang masih belum beres boleh sampean telepon lagi. Sehat selalu, Bu E. Terus. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, buat teman-teman semuanya sekali lagi ya, 19 tahun ya. Perjalanan di Hongkong itu tidak semudah yang dibayangin. Jadi ibunya tadi cerita 4 kontrak itu baru majikan itu sadar dan paham bahwa mbaknya tadi, ibunya tadi itu baik, cecenya itu baik. Sampai sekarang mau ditinggal aja rasanya kayak di penjara karena itu sudah sifatnya ketergantungan. Maka dari itu ya, jadi inilah yang menjadi cerminan. Saya terima kasih buat ibunya yang 19 tahun sudah mau bercerita bagaimana di Hongkong dan seperti apa, sehingga memberikan gambaran buat kita semua ya, buat teman-teman semuanya, jadi bahan pembelajaran bahwa siapkan mental lahir dan batin. Jadi itu, jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan. Hongkong itu sangat bisa ditaklukkan dengan kebesaran hati, dengan keikhlasan, dengan kita sadar kita di sini ngapain, mau apa. Jadi pastinya ya sukses buat kalian semuanya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya, dan tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.